Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Hari ini gue mau lanjut ya guys, jawab pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan menarik nih. Ini pertanyaan dari Bro John Halim. Bro John bertanya ya. Langsung ya guys, kita masuk ya. Hai Bro Gojam, halo Bro John. Boleh minta pendapat mengenai jam Heuer Carrera 160 tahun anniversary Silver dial. Oke, langsung gue jawab. Pendapat gue gimana soal jam Tag Heuer Carrera 160th anniversary ya, Silver dial. Oke, ini adalah jam yang limited edition ya. Sekitar kalau nggak salah berapa pieces itu waktu itu, 1860 piece ya dibuat ya, dan begitu dirilis tahun 2020 ya kan. Ini udah gua rasa sekarang juga udah di ya udah model 3 tahun lalu, 4 tahun 3 tahun lah, sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun lah, 4 tahun ya, sekarang udah 2024 ya, udah 4 tahun lalu. Udah gitu limited edition cuma 1860. Jadi sekarang kalau beli barangnya pun ya mesti cari di secondary market ya, karena Tag Heuer udah nggak akan jual lagi, gua rasa udah di discontinued gitu ya. Pendapat gue gimana soal ini jam? Menurut gue sih oke. Ini sih bagus ya gitu ya. Jujur ngomong ya, akhir-akhir ini Tag Heuer lumayan menarik hati gue sih, jujur ngomong, karena Carrera ya, modelnya makin lama gue lihat modelnya makin lama makin cakep gitu lah. Dan ini salah satunya sih ya. Ini gue suka ukurannya 39 mili, tapi memang kalau secara proporsi ya, Tag Heuer tuh emang masih agak sedikit tebal gitu ya. Karena ini 39 mili tapi ketebalannya itu ya 14 mili, 14,3 mili. Nah, jadi jatuhnya tuh di tangan emang sedikit agak tebal, tapi itu orang udah pernah tahu lah. Tag Heuer tuh emang in-house movementnya itu emang agak sedikit tebal gitu ya. Ini kan udah pakai apa, Tag Heuer 02 kan, kaliber 02 ya. Nah, jadi secara proporsi gue bilang ya emang sedikit tebal, tapi itu biasa Tag Heuer kayak gitu. Ukuran 39 mili bagus, gue suka gitu ya. Terus dialnya juga ya boleh gitu ya, karena semua silver dial gitu ya. Jadi ya gue sih oke sih, gue nggak sampai kayak tergila-gila gimana, tapi sih gue bilang lumayan gitu. Cuma memang masalahnya kalau lu tanya pendapat gue, jadi ada isu gak? Isunya adalah satu, ini limited edition, dan kalaupun misal lu mau beli barangnya, harganya pasti mahal. Nah itu isunya gua tuh. Nah, jadi kalau menurut gua kenapa lu nggak lirik model yang lain? Kalau menurut gua gitu. Bukannya ini isu model ini nggak ada isu apa-apa. Gua nggak ada masalah gitu ya. Tapi menurut gua sekarang, apalagi sekarang ya, tahun 2024 ini, 2023, 2024, Tag Heuer keluarin banyak banget chronograph yang bagus-bagus. Salah satunya Tag Heuer Glass Box. Kenapa lu nggak kalau gua ya, daripada ambil ini, sekali lagi gua nggak bilang barangnya jelek, tapi limited edition, buat apa gitu loh. Mendingan gua cari yang sekarang yang ada di katalog mereka yang nggak limited edition, yang lebih gampang didapat, dan begitu harganya pun lebih murah. Karena kenapa nggak limited edition? Contohnya Tag Heuer Glass Box. Kenapa gua nggak? Kalau gua bakal ambil Tag Heuer Glass Box gitu loh. Karena kenapa? Karena nggak limited, jadi harganya lebih murah jatuhnya di pasar. Udah gitu lebih gampang dapatnya karena nggak limited edition gitu ya. Kalau ini cuma 1860 pieces yang lo tanya ini gitu ya. Dan begitu kalau secara dial pun ya, menurut gua Tag Heuer Glass Box yang sekarang ada di katalog mereka lebih bagus bro. Karena kenapa? Tag Heuer Glass Box itu reverse panda gitu ya. Nah sedangkan ini semua silver gitu. Kalau gua secara pribadi, waktu gua mau beli chronograph, gua lebih suka tuh sub dialnya itu ya, kontras sama dialnya, ngerti? Nah kalau ini Tag Heuer 160th anniversary ini silver dial, semuanya silver, sub dial chronograph silver, dial silver. Nah gua nggak apa-apa gitu, karena gua juga nggak munafik, gua sendiri punya Breitling pistachio, itu semua pistachio semua kan, nggak ada kontras apa-apa gitu loh. Chronograph sub dialnya hijau, dial hijau seragam. Nah ini kan juga sama silver. Nah tapi sebenarnya lebih bagus kalau chronograph subdialnya itu kontras, alias warnanya agak beda dikit. Nah itu sih jadi makanya orang tuh kadang-kadang suka main namanya panda, karena panda itu kan kontras kan, dialnya putih, chronograph subdialnya itu hitam, jadi panda. Nah kalau gua menurut gua lu mendingan
daripada beli ini ya, kalau lu suka ya, mendingan sih saran gue sih lu beli Tag Heuer Carrera Gloss Box, karena menurut gue secara dial juga lebih bagus, karena Tag Heuer Gloss Box itu reverse panda, jadi ada kontras, dialnya lebih kontras gitu loh. Chronograph dialnya warnanya perak, dialnya sendiri warna hitam, jadi menurut gue Tag Heuer Gloss Box tuh lebih bagus di mata gue paling enggak ya. Dial lebih cakep karena kontras reverse panda. Kalau yang ini semuanya flat silver gitu. Walaupun itu selera lah. Terus udah gitu, menurut gua ya seperti gua bilang gitu, karena ini limited ya. Jadi lu bayar premium, lu bayar lebih mahal. Buat apa gitu loh. Sedangkan Tag Heuer Gloss Box itu ya menurut gua udah nggak kalah bagus gitu ya, malah menurut gue lebih bagus gitu ya secara dial. Udah gitu harga juga lebih murah karena nggak limited. Jadi kalau lu tanya gue mendingan Tag Heuer Gloss Box ya. Nah terus udah gitu ada lagi nih, satu lagi nih yang menurut gue ya, kenapa Tag Heuer Gloss Box lebih bagus dibanding 160th anniversary ini, yaitu satu, ketebalannya Tag Heuer Gloss Box itu sedikit lebih tipis dibanding ini. Ini kan 14,2 14,3. Tag Heuer Gloss Box itu 13,9, jadi sedikit lebih tipis gitu ya. Ya gua nggak pernah coba sih yang ini 160th anniversary yang lo tanya ini sih, tapi Tag Heuer Gloss Box 13,9 aja gua ngerasa jatuhnya di tangan lumayan agak tebal. Nah apalagi ini gitu loh. Jadi jadi ke satu, Tag Heuer Gloss Box bagusnya karena lebih tipis case-nya gitu ya, jadi itu bagus. Terus udah gitu kedua nih, kenapa juga nih, alasan terakhir ya, kenapa lu mendingan ambil Tag Heuer Gloss Box, karena selain gak limited, lebih murah, dialnya menurut gue lebih cakep karena lebih kontras. Ketiga, Tag Heuer Gloss Box juga lebih tipis. Nah yang terakhir adalah ini, Tag Heuer Gloss Box itu lug width-nya itu, lebar lugnya itu 20 mm, jadi lebih universal, lebih gampang. Sedangkan yang 160th anniversary ini yang lo tanya, ini tuh lug width-nya tuh lebar lugnya itu 19 mm. Jadi kalau lu besok-besok mau cari-cari strap buat ganti-ganti ya, 20 mili itu lebih gampang dibanding 19 mili. Nah, itu alasan kenapa menurut gue lu mendingan beli glass box deh, Tag Heuer Glass Box gitu ya. Karena kalau ganti-ganti strap tuh 20 mili lebih gampang gitu loh, karena genap dibanding yang ganjil kayak 19 mili begitu gitu. Walaupun 19 mili juga sih nggak bilang susah banget juga sih, karena Grand Seiko juga banyak ya yang lugnya itu cuma 19 mili gitu ya. Sekarang makin lama makin makin banyak lah. Tapi secara pada umumnya 20 mili itu paling enak lah gitu kalau cari strap, paling gak susah karena genap gitu loh, dibanding yang ganjil-ganjil gitu. Jadi pendapat gue gitu sih bro. Jadi pendapat gue secara ringkas ya, Tag Heuer anniversary ini nggak bilang jelek, nggak ada salah gimana gitu ya. Ini kan untuk memperingati 160 tahun Tag Heuer berdiri gitu ya. Heuer berdiri, bukan Tag Heuer. Heuer berdiri, makanya ini kan juga dialnya nggak ada Tag Heuer tapi Heuer gitu kan ya. Gitu. Bagus, tapi menurut gue emang ya secara value menurut gue sih mendingan lu beli glass box aja gitu. Mungkin bagusnya Tag Heuer 160th anniversary ini adalah nggak ada tanggal gitu ya. Tapi gue kasih tau lo, kalau yang glass box ini ya, walaupun dia ada tanggal ya, tapi tanggal itu ditaruh di angka 12, jadi unik tuh gitu. Jadi untuk orang kayak gue aja yang sebenarnya nggak suka tanggal, tapi kalau tahu di angka 12 ya, itu unik gitu loh, unik ya, lumayan unik gitu loh. Nggak ada kan, mana ada jam-jam yang tanggalnya ditaruh di angka 12. Biasanya kan tanggal di angka 3, angka iya kan, angka 3, angka 6, tapi kan nggak ada ke angka 12 kan gitu kan. Kan itu kan aneh gitu lah. Nah makanya dari yang gua amatin juga adalah Tag Heuer Gloss Box itu ya, kalau dipakai ya, karena tanggalnya ditaruh di atas ya, jadi kadang-kadang kita tuh lupa gitu. Paling nggak gua sih ya, waktu gua lihat gitu ya, gua ngerasa kayak seolah-olah nggak ada tanggal, kan tanggal ditaruh di atas. Sedangkan mata tuh udah kebiasa lihatnya tanggal angka 3, angka 6. Karena lihat angka 3, 6 nggak ada tanggal, jadi kelihatannya kayak nggak ada tanggal gitu. Padahal adanya di angka 12. Dan udah gitu, chronograph jarumnya itu kan selalu kan nujunya ke angka 12. Nah jadi tanggalnya juga agak kayak ketutup sama jarum chronograph gitu. Makanya walaupun chronograph glass box Tag Heuer ini ada tanggal ya, tapi seolah-olah kayak nggak ada tanggal karena kayak ketutup sama jarumnya chronograph. Udah gitu letaknya di angka 12 gitu. Jadinya lucu gitu loh. Jadi mata tuh biasanya nggak lihat ke sana gitu loh. Jadi makanya bersih lah gitu loh menurut gua dialnya gitu loh.
Jadi ya begitulah bro, pendapat gue ya. Jadi pendapat gue sih 160th anniversary ya oke-oke aja, bagus-bagus aja. Tapi kalau lu tanya gue sih mendingan glass box kemana-mana ya. Karena udah lebih murah, udah gitu lebih bagus gitu. Dan lebih bagus ya karena tadi seperti gue bilang lebih tipis, lightweightnya juga lebih universal gitu ya. Terus udah gitu secara daya gue juga lebih suka karena lebih kontras, reverse panda gitu. Oke ya, sisanya sih movement apa segala mirip-mirip lah gitu ya. Oke, begini aja ya Bro John, semoga membantu guys. Kalau bisa kalian punya pertanyaan seperti Bro John, dan kalau kalian suka horologi jam tangan guys, kalian boleh tolong subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tulis di bawah. Kalau menarik nanti gue akan bahas seperti ini. Makasih guys sudah nonton, support terus, nonton terus channel Goja. Makasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.